Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori besaran listrik pada mata kuliah dasar elektronika dan kelistrikan otomotif. Simak video ini sampai selesai ya. Oke, listrik. Ini sekadar mengingatkan saja. Listrik merupakan sumber energi yang banyak digunakan untuk menggerakkan berbagai peralatan atau mesin. Energi listrik itu sendiri tidak dapat kita lihat secara langsung. Jadi Anda punya kabel yang biasa untuk nyarjer HP itu kan. Ada tidaknya arus itu kalau kita lihat pakai mata telanjang itu nggak ada bedanya. Ada arus ya seperti itu kabelnya, nggak ada arus juga seperti itu kondisinya. Namun dampak atau akibat dari energi listrik dapat dirasakan dengan panca indera kita. Semisal kita punya bohlam, kita menghidupkan lampu, maka lampu ini akan mengeluarkan cahaya, dan cahaya itu dapat kita lihat dengan mata kita, itu indera penglihatan. Kemudian keunggulan energi listrik. Jadi energi listrik itu punya beberapa keunggulan. Yang pertama, listrik sendiri itu adalah sumber energi yang paling mudah untuk didistribusikan dan dikonversi menjadi energi lain. Kemudahan distribusi yang pertama, saya katakanlah Pertamina dan PLN. Keduanya ini bergerak di sektor energi. Yang pertama Pertamina itu di sektor migas, kalau PLN di energi listrik. Untuk bisa mendapatkan oil and gas dibutuhkan yang namanya pengeboran lepas pantai untuk mencari sumber minyak dan gas. Kalau PLN sebut sajalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pertamina butuh yang namanya kapal. Kapal buat apa? Distribusi minyaknya. Dari pengeboran lepas pantai diangkutlah minyak mentah itu ke kapal tanker. Nah, kalau PLTU dia hanya butuh transmitter. Ini disebut dengan sudet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, itu sudet ya, sampai ribuan volt. Listriknya itu diangkut lewat kabel-kabel ini. Lanjut. Kemudian Pertamina butuh yang namanya kilang minyak. Untuk apa? Untuk menyimpan minyak mentah dan mengolah minyak mentah itu menjadi berbagai macam bahan bakar. Misalkan bensin, solar, minyak pelumas, itu pakai distalasi bertingkat. Kemudian dari transmitter sudet ini dia didistribusikan lagi listriknya ke dalam tiang-tiang listrik. Kan masih tegangan ekstra tinggi itu, masuk ke trafo, step down, diturunkan tegangannya, baru didistribusikan ke desa-desa. Lanjut. Nah, setelah dari kilang minyak dari Pertamina ini, dia distribusikan lagi lewat pipa-pipa yang jaraknya berpuluh kilometer. Jadi dari produksi kilang minyak ini dialirkan lewat pipa-pipa. Selanjutnya, kalau listrik PLN dari gardu-gardu yang bisa kita temui di pinggir jalan itu, dia masuk trafo dulu, kemudian didistribusikan ke rumah-rumah, langsung bisa kita nikmati. Nah, selesai sampai di sini aja. Kalau PLN itu. Kalau Pertamina gimana dalam mendistribusikan minyak dan gasnya? Apakah cukup sampai di sini? Enggak. Tuh serangkaian jalur lagi yang agak panjang. Selanjutnya dari pipa ini dia masuk ke depo-depo Pertamina. Nah, dari depo-depo Pertamina diangkutlah dengan truk-truk tangki. Sampai di situ enggak, masih lagi dari truk-truk Pertamina ini didistribusikan ke SPBU. Baru dari SPBU dia butuh karyawan yang tugasnya menanyakan ke customer, dimulai dari nol ya Pak, mau ngisi berapa Pak, baru bisa dikonsumsi oleh kendaraan Anda. Jadi panjang sekali kalau minyak dan gas ini. Sama-sama energi, tapi khusus untuk energi listrik ini mudah distribusikan. Butuh tenaga kerja yang lebih sedikit untuk bisa mendistribusikan energi ini sampai ke tangan customer. Jadi dari pembangkit listrik sampai ke customer itu butuh tenaga kerja yang lebih sedikit dan biaya yang lebih murah. Itu keunggulan energi listrik. Lanjut. Keunggulan energi listrik yang lain adalah yang kedua, kemudahan konversi ya. Sebagian besar komponen sistem kelistrikan otomotif merupakan alat konversi energi listrik menjadi energi lain yang kita kehendaki. Contoh, yang pertama, saya punya motor starter. Motor starter ini ada di tiap kendaraan, baik itu sepeda motor maupun mobil. Tapi kebetulan di gambar ini adalah motor starter mobil. Jadi motor starter itu merubah energi listrik dari aki menjadi energi gerak untuk memutar poros engkol. Kedua, lampu. Lampu itu merubah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Jadi lampu bohlam itu sebenarnya nggak cuman
mengubah energi listrik jadi cahaya, tapi juga menghasilkan hasil sampingannya adalah energi panas. Jadi kalau Anda tahu mesin penetas ya, mesin penetas telur itu ada lampu, ada banyak. Dia memakai lampu sebagai pemanas atau heater gitu ya. Yang ketiga adalah solenoid. Katakanlah di sini saya punya injektor. Bagi kendaraan motor bensin yang sudah mengaplikasikan teknologi EV atau electronic fuel injection, dia pakai injektor kan. Nah, itu sebetulnya adalah solenoid. Nah, solenoid ini merubah energi listrik menjadi kemagnetan gitu ya. Nah, ini di sini ada magnetic winding ya. Di sini adalah lilitan gitu ya. Nah, di sini adalah solenoid. Nah, jadi bagian ini, bagian nozzle ini nanti kalau dialiri oleh listrik ya, ini kan kabelnya dialiri tegangan 12 volt gitu ya. Nanti akan timbul kemagnetan di sini sehingga menarik nozzle ini ke atas. Karena ada daya kemagnetan. Selanjutnya adalah teori aliran listrik. Jadi teori aliran listrik ini ada dua teori yang berlaku. Tapi hanya satu teori nanti yang kita pakai gitu ya, supaya nggak bingung gitu. Yang pertama adalah teori elektron. Jadi teori ini menyatakan listrik itu mengalir dari kutub negatif baterai ke kutub positif baterai. Jadi ini aliran yang jarang kita pakai ya. Gerakan elektron itu dari kutub negatif ini ke kutub positif. Jadi gerakannya seperti ini ya. Kalau dari aki keluar, kemudian melewati lampu sehingga lampu ini menjadi menyala, kemudian lanjut terus dia berjalan sampai berhenti finish di kutub positif. Ini teori aliran dilihat dari gerakan elektron. Tapi kita jarang memakai teori ini gitu ya. Ya sebatas pengetahuan saja gitu ya. Nah, sebaliknya teori yang sering kita pakai adalah teori konvensional. Apa itu teori konvensional? Jadi teori ini menyatakan listrik itu mengalir dari positif baterai ke negatif baterai. Nah, sebaiknya kita pakai teori ini saja ya, biar nggak bingung. Teori ini banyak digunakan untuk kepentingan praktis. Katakanlah memahami aliran listrik dalam suatu rangkaian. Teori ini pula yang kita gunakan untuk pembahasan aliran listrik pada perkuliahan kali ini dan selanjutnya. Gitu. Jadi kalau aliran elektron tadi ya dari negatif ke positif, kalau gerakan arus listrik ya, gerakan arus listrik ini dari positif ke negatif. Ya, jadi dari positif dia jalan, kemudian melewati beban lampu sehingga lampu ini dapat menyala, kemudian lanjut terus sampai finishnya adalah ke kutub negatif baterai. Ini yang kita pakai ini aja ya. Ini jarang kita pakai. Kita lihat gambar ini dulu ya. Rangkaian sederhana, ada baterai, ada kabel, ada lampu sehingga lampu ini bisa menyala. Bisa kita analogikan dengan tandon air. Tandon air itu tempat penampungan air. Yang biasa warnanya oranye, mereknya Penguin, nah itu tandon air. Tandon air ini ditaruh di tempat yang tinggi. Ketinggian tandon air ini diukur dari bawah dari permukaan tanah ya. Ini disebut dengan tegangan. Kalau di rangkaian listrik gitu ya. Jadi tegangan itu apa? Beda potensial atau perbedaan ketinggian antara tandon air ini dengan permukaan tanah. Satuan tegangan listrik itu apa? Volt, voltase. Kemudian tandon air yang tinggi ini kita alirkan ke tempat yang lebih rendah. Kita hubungkan dengan sebuah pipa. Air yang posisinya lebih tinggi ini karena gaya gravitasi dia pasti akan mengalir ke bawah. Kenapa? Karena air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah. Kan dia mengalir di dalam pipa. Artinya ada aliran arus air. Ini yang disebut kalau di sistem kelistrikan adalah arus listrik yang mengalir. Jadi kalau tegangan tadi kan perbedaan ketinggian ini ya. Tapi kalau debit air yang mengalir di pipa ini disebut dengan arus listrik atau current. Yang terakhir adalah
hambatan. Hambatan itu apa? Di pipa ini kan punya diameter. Katakanlah diameter pipanya 1 dim dengan diameter pipa 2 dim. Itu akan lebih lancar pipa yang 2 dim. Jadi setiap pipa yang kita gunakan dia punya kandungan nilai hambatan. Atau sebagai contoh, untuk mengontrol debit air yang ada di tandon air ini kita punya keran. Kita beri sebuah keran gitu ya. Keran air itu untuk buka tutup atau mengatur kuat arusnya air yang mengalir, kita kasih keran. Nah, keran ini disebut dengan resistance atau hambatan, meskipun di pipa itu sendiri ada hambatan. Ini bicara tentang tegangan. Tegangan itu apa? Beda potensial. Satuannya volt. Semisal saya punya baterai yang biasa buat ganti jam dinding itu 1,5 volt. Kemudian saya lakukan penyambungan rangkaian baterai ini secara seri. Seri itu apa, Pak? Seri itu adalah kepala ketemu ekor. Di plus ketemu min di baterai yang lain. Kemudian baterai yang lainnya itu kepala kita pertemukan butut lagi. Selanjutnya kepalanya baterai ini kita pertemukan dengan butut. Kepala ini jadi kutub positif, ekornya tadi jadi kutub negatif. Selanjutnya pertanyaannya adalah berapakah tegangan total dari rangkaian baterai yang saya susun secara seri. Jadi rumusnya adalah V total V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Ini kalau rangkaian seri baterai kita. Jadi 1,5 volt ditambah 1,5 ditambah 1,5 ditambah 1,5 hasilnya adalah 6 volt. Jadi kita bisa membuat sebuah baterai dengan kapasitas 6 volt dengan cara merangkai baterai yang voltasenya 1,5 volt sejumlah 4 baterai. Kalau di paralel gimana? Nah, paralel itu adalah kepala ketemu kepala, oke? Buntut ketemu buntut. Jadi positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Pertanyaannya tegangannya berapa kalau seperti ini? Tegangannya di V total sama dengan 1,5 volt. Kedua, tadi kita sudah belajar tentang tegangan. Sekarang arus listrik. Arus listrik itu apa? Besar arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor adalah sama dengan jumlah muatan elektron bebas yang mengalir melalui suatu titik penampang konduktor dalam waktu 1 detik. Jadi arus listrik dinyatakan dengan simbol I atau intensitas, itu lambangnya arus itu. Dan besarnya diukur dengan satuan ampere, disingkat A. 1 ampere itu apa? 1 ampere sama dengan perpindahan elektron sebanyak 6,25 dikali dengan 10 pangkat 18. 10 pangkat 18 itu berapa miliar? Anda hitung sendiri ya. Kalau 10 pangkat 9 itu 1 miliar. Jadi ini 10 pangkat 18, 2 kali lipatnya. Anda hitung sendiri. Yang jelas banyak. Jadi suatu titik konduktor dalam waktu 1 detik. Aliran arus listrik. Arus listrik adalah derasnya aliran yang mengalir ke sistem. Jadi tadi saya analogikan rangkaian itu seperti gambar tandon air di sini ya. Dia punya ketinggian ini namanya tegangan. Banyaknya air yang mengalir dari tandon bagian atas mengalir ke bawah ini itu adalah arus listrik. Debit dalam satu pipa ini loh. Aliran arus listrik dipengaruhi oleh tahanan dalam kasus ini adalah hambatan pipa. Jadi pipa itu ada yang besar, ada juga yang kecil. Kalau pipa kecil hambatannya makin besar. Pipa yang besar hambatannya kecil. Satuan aliran arus listrik adalah ampere. Jadi lambangnya I, kemudian satuannya adalah A atau ampere. Oke, tadi udah kita cari ya. Kalau baterai ini di seri, di sini kutubnya positif, ini negatif. Hitung arus total. Nah, arusnya sama saja. Tetap I sama dengan 1000 mAh. Jadi arusnya tetap, cuman tegangannya voltnya yang jadi 6 volt. Karena dikali 4, 1,5 dikali 4. Kalau paralel gimana? Nah, gantian. Kalau paralel itu tegangannya atau V-nya itu tetap 1,5 volt. Namun I-nya itu hasil dari penjumlahan semua baterai di sini ya. Jadi
Kalau di tiap baterai itu 1000 mAh ya, jadi 4000 mAh itu ya. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Selanjutnya yang ketiga adalah tahanan listrik. Tahanan adalah hambatan dari suatu rangkaian. Kemudian tahanan mempengaruhi besarnya aliran arus listrik yang mengalir. Tadi saya sebutkan, kalau Anda punya pipa yang lebih besar itu hambatannya akan makin kecil. Atau Anda punya pipa tapi ujungnya Anda kasih keran air. Nah, itu keran air itu hambatan. Semisal kalau Anda punya keran air untuk mencuci piring gitu, butuh aliran arus yang deras atau sedengan. Tentunya kalau kita buka keran itu menjadi alirannya deras, itu kan percikan airnya kemana-mana itu. Jadi kita butuh aliran arus yang kecil aja. Makanya kita butuh keran untuk membesar atau mengecilkan debit air. Seperti ini. Jadi saya punya pipa, saya punya konduktor. Ini tegangan, ada tegangan besar di sini ya. Kemudian dihambat oleh resistan, ada hambatan. Tangan ini baratnya untuk nyetop, bukan nyetop sih, cuman menghambat aja. Nek nyetop kan memutus dan menghubungkan, kalau ini menghambat. Jadi dia masih bisa mengalir tapi tertahan, sehingga membuat tegangan yang tadinya di sini besar keluar dari kabel ini menjadi tegangan yang lebih kecil. Itu fungsi dari tahanan. Lambangnya seperti ini. Ini tahanan, lambang dari sebuah tahanan seperti ini. Simbolnya adalah zigzag. Ada 3 macam hambatan atau resistan pada rangkaian elektronika. Yang pertama adalah hambatan jenis pada kabel atau penghantar. Seperti saya sebutkan tadi, kalau kabelnya besar itu hambatannya kecil, kalau kabelnya kecil itu hambatannya besar. Atau semisal kasus lain, Anda punya kabel terbuat dari tembaga dibanding dengan kabel terbuat dari besi atau aluminium. Tembaga, besi, aluminium. Ketiga jenis logam ini punya hambatan jenis yang berbeda. Hanya asal bahannya logam itu kita anggap hambatannya 0 karena nilainya kecil sekali. Nilai hambatannya itu 0,0 sekian. Satuannya ohm. Jadi diacuhkan, ada hambatan cuman kecil sekali, jadi udahlah kita sepelekan. Yang kedua adalah hambatan pada beban. Beban itu apa? Beban itu alat konverter gitu. Katakanlah lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Kemudian klakson mengubah energi listrik menjadi energi suara. Katakanlah lampu ini punya spesifikasi. Kalau Anda beli lampu bolam sepeda motor Anda pasti ada spesifikasinya. Katakanlah spesifikasinya di sini kita baca 12V garis miring 18W. 12V itu adalah tegangan. Lampu ini dipasang pada tegangan 12 volt, kemudian mengkonsumsi daya sebesar 18 watt. Dari dua spesifikasi ini kita bisa menentukan berapa arus yang dikonsumsi oleh lampu ini. Berapa arusnya? Arusnya adalah 1,5 ampere. Kalau kita bisa menemukan berapa arusnya ini, kita juga bisa mencari hambatan yang ada di dalam lampu ini. Berapa hambatannya? 8 ohm. Pertemuan selanjutnya kita akan menghitung hambatan ini gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah hambatan yang disengaja. Hambatan yang disengaja ini biasanya dalam bentuk komponen elektronika disebut dengan resistor. Itu sebuah komponen yang memang dirancang dan dibuat untuk dijadikan hambatan. Contoh aplikasinya dalam dunia otomotif apa? Nah, kalau Anda pernah naik mobil ya, supaya naik mobil itu penumpangnya nyaman, itu dikasih dengan AC. AC itu apa? Air conditioner atau pendingin udara. Nah, di dalam AC ini, di dalam kontrol unit AC ini, sebagian orang ada yang suka suhunya dingin, ada sebagian orang yang nggak suka terlalu dingin. Nah, maka dikasih selektor pengaturan suhu AC. Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah selektor untuk mengatur suhu. Ini bagian kanan ini suhu. Yang bagian kiri ini selektor untuk mengatur kecepatan kipas AC atau fan, atau orang biasanya nyebutnya fan blower gitu ya. Jadi dimulai yang paling tinggi, paling semburannya kencang anginnya itu high biasanya. Kemudian ada juga low. Low itu apa? Semburannya rendah. Nah, kalau nggak suka kipas bisa dimatikan. Ini sebetulnya Anda memutar-mutar selektor ini ke kanan ataupun ke kiri itu sebetulnya di dalamnya itu ada resistor.
Kalau Anda ingin kecepatan kipas itu semburannya kencang anginnya, maka sebetulnya fan itu tidak melewati resistor. Dari sini langsung ke sini, ya kan? Kemudian langsung dihubungkan ke massa. Tapi kalau suka kecepatan kipasnya yang rendah, maka aliran arus listrik itu akan dilewatkan ke sini. Dia akan melewati R1, resistor nomor 1, lanjut lagi ke resistor nomor 2, dihambat lagi, kemudian lanjut ke resistor nomor 3, ya kan? Baru disambungkan ke massa. Nah, ini yang membuat kecepatan kipas itu melambat. Besarnya hambatan di tiap jenis kabel. Tadi ada hambatan jenis ya. Jadi di dunia ini ada 3 macam bahan, dilihat dari kemampuannya dia dalam menghantarkan arus listrik. Yang pertama adalah konduktor. Jadi konduktor itu apa? Konduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Yang kedua adalah isolator, lawannya konduktor. Isolator itu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang terakhir adalah semikonduktor. Jadi semikonduktor itu apa? Semikonduktor adalah bahan pembuat transistor atau komponen-komponen aktif. Itu akan kita pelajari lebih lanjut di komponen aktif. Sementara yang penting kita bisa membedakan konduktor dan isolator. Jadi ini adalah beberapa tabel bahan-bahan yang termasuk dalam golongan konduktor. Seperti yang pertama aluminium, emas, tembaga, platina, timah, dan lain sebagainya. Jadi ini dalam satuan ohm ya. Ini ya, lambangnya seperti ini. Katakanlah aluminium itu punya hambatan jenis sebesar 0,03 ohm. Kan kecil sekali itu, nggak sampai 1 ohm. Yang paling bagus mana? Yang paling bagus adalah nilainya yang paling kecil, itu paling bagus. Beberapa bahan yang bagus dijadikan konduktor, katakanlah bahan pembuat kabel yang bagus adalah tembaga. Kedua jenis tembaga ini bagus. Kenapa? Karena nilainya kecil. Kalau besi bagaimana? Besi kan lebih murah daripada tembaga. Cuman besi yang pertama mudah berkarat, yang kedua punya hambatan jenis yang lebih besar daripada tembaga. Ini semua bisa kita jadikan bahan pembuat kabel dan dapat kita acuhkan nilainya karena mendekati 0. Jadi dalam rangkaian ini kita anggap saja nilainya 0 seperti itu. Semua beban kelistrikan, katakanlah lampu, klakson, nah itu mempunyai hambatan. Hambatan atau tahanan listrik ini dilambangkan dengan huruf R. Katakanlah ini ada rangkaian ya. Rangkaian kelistrikan sederhana, ada aki, pakai aki 12 volt, kemudian ada fuse. Fuse itu fungsinya pengaman arus, kemudian ada saklar, fungsinya penghubung dan pemutus arus listrik. Kemudian bebannya apa dalam rangkaian ini? Bebannya adalah lampu ini. Lampu ini kalau kita ukur dia punya tahanan. Gambar yang kanan ini itu adalah rangkaian listrik dalam bentuk simbol atau lambang. Lampu ini bisa kita gantikan dengan lambang R, atau katakanlah ini seperti kita punya resistor karena dia punya hambatan. Fuse lambangnya seperti ini ya. Kemudian saklar seperti ini. Sekarang kalau saya punya 3 buah resistor atau hambatan, saya rangkai menjadi rangkaian seri. Hitung tahanan total dari rangkaian di bawah ini. Cara mencarinya gimana? Rumusnya adalah seperti ini. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Kalau R1 ini 10 ohm, R2 ini 20 ohm, R3 ini 30 ohm. Berapa nilai total R rangkaian ini? Dari ujung A ke ujung B. Ya tinggal tambah saja 10 ohm ditambah dengan 20 ohm ditambah dengan 30 ohm. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 60 ohm. Gitu ya. Udah kan? Itu tahanan seri. Kalau tahanan paralel gimana? Tahanan paralel itu rumusnya adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Sekarang contoh soal tahanan paralel gitu ya. Jadi saya punya 3 buah
resistor saya rangkai secara paralel. Ada R1, R2, dan R3 saya rangkai secara paralel. Hitung tahanan total pada rangkaian di bawah ini jika diketahui R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 30 ohm gitu ya. Pertama-tama kita masukkan rumusnya dulu. 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Oke. Kita masukkan 1/R1 nya berapa? 10 tambah 1/R2 nya berapa? 20 ohm ya, ditambah 1/30 ohm sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya pakai yang namanya KPK. Anda pernah sekolah SD kan? Ada dulu pernah disuruh mencari KPK dan FPB. Syaratnya penjumlahan pecahan itu kita samakan dulu penyebutnya pakai KPK. Ini contoh, kalau Anda punya angka 20 dan 12, KPK-nya berapa? KPK-nya 60. Persamaan. Oke. Ini KPK-nya berapa? Ada 10, 20, 30. Ini kalau kita samakan penyebutnya di angka 60. 10 ke 60 dikali 6 ini 6. 20 ke 60 dikali 3. 30 ke 60 dikali 2. Gitu ya. Ini udah sama penyebutnya semuanya. Sekarang baru kita jumlah pembilangnya. 6 ditambah 3 ditambah 2, 11. 11/60. Oke, jadi 1/R total sama dengan 11/60. Ini belum selesai. Oke. Ini kan 1/R total sama dengan 11/60 gitu ya. Sekarang R totalnya berapa? Tinggal dibalik aja pembilang dari penyebut jadi pembilang. Dengan 60 dibagi 11. Jadi R total sama dengan 60 dibagi 11. Hasilnya adalah 5,45 ohm. Gitu ya. Ini R totalnya. Oke, paham? Seperti itu ya. Sekarang gimana kalau contoh soalnya itu rangkaian gabungan? Ada gabungan paralelnya dan ada serinya. Kalau kasusnya seperti ini, Anda kerjakan ini dulu. Oke. Ini R totalnya berapa? Baru kita tambah dengan R3 gitu ya. Ini selesaikan dulu dengan cara paralel. Ini kan paralel. Nah, 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Setelah ini ketemu hasilnya berapa? Baru ini nanti ke sini. Ya, ditambah dengan R3 pakai cara namanya R seri. R seri itu adalah R12 ditambah dengan R3. Jadi ketemu berapa nanti berapa. Gitu ya. Ini rangkaian tahanan gabungan seperti itu. Sekarang tolong Anda kerjakan soal berikut ini ya. Sekarang penggunaan tahanan pada kelistrikan otomotif. Jadi penggunaan resistor secara seri ada pada pengatur kecepatan fan blower pada AC mobil. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, Anda tahu ini tombol untuk mengatur kuat hembusan dari fan. Jadi rangkaiannya seperti ini. Di sini ada aki 12 volt konstan ya. Saat kita memutar knob ini pada posisi angka 0, yang terjadi itu sebetulnya gini. Ini kutub positif, ini kutub negatif baterai itu ya.
arus mengalir melewati fuse, kemudian lewat sini, kemudian lewat sini, tapi berhenti karena tidak ada jalurnya menuju ke fan motor ini ya, nggak ada jalurnya, ini 0. Jadi kipas Anda mati. Ini posisi ini. Sebabnya kenapa? Tahanannya adalah tidak terbatas. Lambang matematika tidak terbatas itu seperti ini. Jadi arus yang mengalir itu 0. Kan ini nggak terhubung ke sini. Nah, saat kita memutar knop ini menjadi angka 1 di sini, katakanlah, yang terjadi aliran arusnya adalah seperti ini. Jadi arus dari baterai ini jalan melewati resistor, berapa saja resistor yang dia lewati, dia melewati R1 di sini, lalu R2, lalu R3. Ada 3 buah resistor yang harus dia lewati baru dia mencapai terminal nomor 1. Jadi lihat sini ya. Kemudian jalan aliran arus listrik itu menuju ke fan motor. Sampai fan motor dia jalan lagi ke terminal negatif seperti itu. Ini saat selektor dipindah pada posisi nomor 1. Jadi tahanannya berapa? Tahanannya adalah maksimal itu 40 ohm, dan saat tegangan melewati tahanan 40 ohm maka arus yang mengalir hanya 0,3 ampere saja. Jadi fan motor di sini dia akan berputar dengan kecepatan rendah. Karena apa? Karena tegangannya dihambat, sehingga arus yang mengalir pun ke motor fan ini juga kecil, maka putarannya rendah. Bagaimana saat kita memutar selektor ini ke posisi nomor 2? Ini selektor nomor 2 di sini ya, katakanlah. Yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi arus listrik dari baterai melewati R1 dulu, kemudian lanjut ke R2. R2 pun juga dia harus lewati. Dia tidak masuk resistor nomor 3 karena dia keluarnya di sini. Langsung ke sini, kemudian melewati motor listrik. Kita lihat di sini tabel nomor 2 di sini ya. Resistansinya yang semula di knop nomor 1 ini 40 ohm, tapi di mode nomor 2 ini, kecepatan nomor 2, resistansinya berubah mengecil menjadi hanya 30 ohm saja. Karena resistansinya hanya 30 ohm, arusnya meningkat, yang tadinya 0,3 ampere menjadi 0,4 ampere. Hal ini mengakibatkan putaran motor fan ini berputar lebih cepat daripada sebelumnya. Oke, selanjutnya apa yang terjadi ketika selektor kita ubah ke kecepatan nomor 3, artinya semakin cepat dibanding dengan nomor 2 di sini. Jadi arus dari baterai hanya melewati R1, hanya melewati 1 buah resistor di sini ya. Oke, keluar di sini, kemudian langsung menuju ke motor fan. Kita lihat di sini yang tadinya 30 ohm jadi 20 ohm. Arusnya pun meningkat lagi menjadi 0,6 ampere, membuat motor fan ini berputar semakin cepat dari sebelumnya. Sekarang bagaimana kalau kita putar ke selektor nomor 4 di sini ya. Nah, ini putaran maksimal dari sebuah kipas. Kita lihat di sini. Seperti ini. Jadi arus dari baterai langsung menuju ke motor fan tanpa harus melewati satu pun tahanan atau tanpa melewati satu pun buah resistor. Jadi dari titik sini dia akan langsung menuju ke sini. Kita lihat di sini tidak ada satupun resistor yang dia lewati, langsung menuju ke motor fan, kemudian menuju ke massa. Nah, ini mengakibatkan resistansi yang dia lewati itu 0. Oke, resistansi yang dia lewati di sini 0. Nah, oleh sebab itu ampere yang mengalir ke dalam motor fan ini menjadi maksimal. Maksimalnya berapa? 1,2 ampere sesuai dengan spesifikasi di sini. Oke, nah ini mengakibatkan putaran motor fan ini maksimal. Jadi putaran paling kencang semburan angin yang dihasilkan itu pada putaran 4 ini. Oke, seperti itu materi perkuliahan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.